Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, sehat dan bersemangat. Oke, kali ini tema general readingnya adalah orang inilah yang pada akhirnya menjadi pasangan sahmu, ya. Menarik ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Jadi kita akan lihat mulai dari energinya, ciri-ciri detailnya, ya, dan siapa dia. Oke. Perlu diingat ya, karena ini energi sifatnya general, menyangkut energi yang sangat luas. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar, silahkan saja klik ya link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat saja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke guys. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai. Ya btw kemarin aku ya 2 hari nggak upload video karena aku lagi di Pulau Dewata ya, sedang ada di Bali karena ada urusan yang mendesak ya, jadi baru bisa upload hari ini. Oke, jadi kita akan lihat. Saya akan tarik energi dia. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita lihat dulu bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita akan cek dulu, kita akan lihat. Oke, saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya antara kamu dan dia sudah terikat dalam sebuah hubungan ya. Tapi makin kesini saya melihat ikatan antara kamu dan dia semakin berjarak. Bukan karena dia gak sayang sama kamu, melainkan orang ini sepertinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia jarang sekali memperhatikan kamu, memberikan waktu ya, waktu luang untuk berkomunikasi dengan kamu. Bahkan karena dia saking terlalu sibuk dengan pekerjaannya, di antara kamu tuh sampai menganggap bahwa orang ini tuh sudah gak cinta dan gak peduli terhadap diri kamu lagi. Padahal tidak ya. Karena saya melihat dia sebenarnya masih cinta, masih sayang. Hanya saja dia orangnya kurang bisa bijak membagi waktu antara pekerjaan dia dengan waktu untuk pasangannya. Sehingga itu sangat perlu diperbaiki. Karena apabila tetap seperti ini, tidak menutup kemungkinan hubungan yang sudah kamu jalani saat ini akan hancur sia-sia. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga di dalam sebuah hubungan, komunikasi itu masih sangat dibutuhkan ya, agar tidak memicu terjadinya kesalahpahaman. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita lihat dulu. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya terlihat manipulatif ya, gitu. Karena pada saat di awal kamu mengenal dia, orang ini seolah-olah sosok seseorang yang memang kamu cari selama ini. Karena di awal dia begitu baik ya. Di awal pun dia juga sepertinya selalu memperhatikan kamu. Bahkan orang ini di awal tuh sudah cukup terbuka terhadap diri kamu. Tapi makin kesini tuh ternyata makin banyak drama yang dia mainkan, sehingga membuat orang ini tuh terlihat ya sebagai seseorang yang sangat manipulatif.
karena terlihat baik di depan ya, tapi dia menyimpan keburukan. Karena apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang kamu rasakan sekarang jelas berbeda gitu ya. Dulu kamu begitu disanjung-sanjung, tapi saat ini dia selalu memandang kamu sebelah mata, dan kamu tuh sepertinya tidak pernah ya ada benarnya di mata dia. Karena orang ini tuh selalu mencari titik kesalahan kamu daripada mengingat kebaikan kamu gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga sepertinya pernah memanfaatkan kebaikan kamu ya. Entah kamu dimanfaatkan materi kamu, atau mungkin ya dimanfaatkan posisi kamu untuk kepentingan pribadi dia. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya, dia mencampakkan diri kamu. Seperti itu. Kita cek lagi, kita lihat bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita lihat dulu. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya masih memikirkan kamu saat ini, meskipun secara realita hubungan antara kamu dan dia sudah berakhir ya, karena adanya keegoisan, karena adanya perbedaan sifat, prinsip, dan karakter. Tapi meskipun demikian ya, meskipun saat ini kamu dan dia sudah tidak pernah berkomunikasi, tapi dia masih sering ya mengingatmu, masih sering membayangkanmu. Bahkan mungkin ada di antara kamu yang saat ini masih sering ya merasakan kontak batin sama seperti apa yang dia rasakan. Jadi kontak batin tuh seperti ini. Misalkan kayak kamu tuh ngerasa gak ada angin, gak ada hujan, tapi tiba-tiba kamu memikirkan satu seseorang. Maka di saat itulah dia sedang memikirkan diri kamu. Kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya bahwa orang ini sepertinya masih menyimpan sejuta kenangan yang tidak bisa dia lupakan bersama kamu ya. Entah kamu juga bisa melupakan atau tidak, yang jelas dari energi yang saya rasakan, orang ini sepertinya masih belum bisa melupakan ya segala bentuk nostalgia yang sudah pernah kalian jalani ya pada saat kamu sama dia dulu gitu. Wow, panas banget guys. Coba kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita cek dulu. Oke. Saya merasa bahwa orang ini ya sepertinya sudah mulai dihantui rasa penyesalan atas segala tindakan yang selama ini menyakiti perasaan kamu. Ya, karena memang pada saat dulu dia orangnya sering bertingkah ya, baik di depan maupun di belakang kamu. Mungkin dia nggak setia sama kamu, mungkin dia sering nggak jujur sama kamu, mungkin dia terlalu banyak drama, atau banyak sekali ketidakjujuran yang dia mainkan untuk menutupi segala kesalahan yang telah dia lakukan sama kamu. Dan di saat kamu sudah mulai ya kehilangan kepercayaan terhadap dirinya dia, orang ini mulai merasa ketakutan ya, dimana ketakutan terbesar dia adalah tidak dicintai seseorang seperti kamu lagi. Karena saya melihat tuh meskipun dia seperti ini ya, dia sepertinya masih
sangat mengharapkan kamu. Dia masih membutuhkan kamu. Dan orang ini sepertinya masih belum siap ya untuk kehilangan diri kamu. Dan saat ini dia sepertinya ingin berusaha mengembalikan kepercayaan kamu terhadap dia kembali. Tapi di saat kamu ini sepertinya sudah mulai mati rasa, atau perasaan kamu sudah mulai berkurang terhadap dia. Kenapa berkurang? Ya karena mungkin kamu terlalu sering didramain ya. Mungkin diri kamu terlalu sering dibohongi. Ya, atau mungkin kayak kamu tuh sudah mulai muak gitu ya terhadap drama-drama atau kebohongan-kebohongan yang telah dia mainkan selama ini. Karena bagaimanapun juga, sesabar-sabarnya manusia tentu ada batasan ya. Jadi ketika seseorang tetap terus disakiti, tetap terus dikecewakan, nggak menutup kemungkinan ya, sebesar apapun cinta kamu terhadap dirinya dia, kamu akan mati rasa seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Oke, wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia ini sudah cukup banyak melewati pahit manisnya kehidupan cinta. Ya, mulai dari masa pacaran, ya, mulai dari fase putus nyambung, mulai dari fase perpisahan, sampai pada akhirnya kalian dipersatukan kembali. Intinya kamu dan dia ini sepertinya sudah banyak sekali perjalanan hidup yang telah kalian lalui, yang membuat perasaan dia ke kamu ini semakin lama semakin kuat, meskipun banyak sekali rintangan ya, banyak sekali rintangan yang menerpa hubungan kalian. Tapi sampai detik ini kalian masih bisa berdiri di atas hubungan ini. Artinya hubungan kalian ini benar-benar pondasinya sudah cukup kuat dan sudah cukup matang ya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hanya saja mungkin saat ini kendala terbesar yang kalian hadapi adalah masalah mental, kesiapan batin dan materi. Sehingga orang ini tuh dia masih belum bisa mengambil tindakan yang lebih ya untuk seriusin kamu. Tapi percayalah, entah cepat atau lambat dia akan membuktikan rasa serius dia terhadap diri kamu ya, dan akan menghapus segala bentuk keraguan yang ada di dalam diri kamu. Karena saat ini ada di antara kamu tuh yang ya meskipun kamu sayang sama dia, tapi ada sedikit keraguan di dalam pikiran kamu ya. Ada sedikit keraguan karena ya kamu sudah cukup lama menjalin kisah cinta dengannya, tapi sampai detik ini dia masih belum bisa menunjukkan rasa serius dia sama kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Kita lihat dulu. Wow, menarik ya. Oke. Saya merasa mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang bingung ya, dihadapkan sama sebuah pilihan antara melepaskan atau mempertahankan. Itu. Karena saat ini kamu benar-benar merasa bingung, merasa dilema, takut apabila keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang akan membuat diri kamu menyesal gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini benar-benar
masih merasa terjebak dalam kebingungan gitu. Karena kayak di satu sisi ya kamu tuh sebenarnya masih sayang sama dia, tapi di lain sisi jika kamu melihat semua kesalahan besar yang pernah dia lakukan di masa lalu itu membuat diri kamu jadi merasa kayak merasa maju mundur gitu ya, antara mau mempertahankan atau ingin melepaskan. Karena ya di satu sisi tuh mempertahankan sangat menyakitkan bagi kamu, tapi melepaskan juga rasanya sulit karena sudah terlanjur banyak ya perjuangan yang sudah kamu lakukan demi dia gitu. Jadi kayak kamu tuh masih benar-benar merasa ketar-ketir ya. Ini sebenarnya bagaimana ya? Apakah dipertahankan, dilepaskan? Ya. Jadi kayak kamu masih ambigu di sini ya. Terus kita akan lihat ya di sini. Saya akan coba cek. Saya akan coba lihat seperti apa ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detail seseorang yang akan menjadi pasangan sah kamu. Kita coba cek. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang akan menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya akan menjadi pasangan sah kamu. Oke, saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya mereka memiliki potensi dan kemampuan ya, yang dimana mungkin di antara mereka ini ya, potensi dan kemampuan tersebut dia gunakan ya untuk mencari nafkah ya, karena dari potensi dia tersebut ya bisa dia manfaatkan untuk diri dia sendiri gitu. Jadi mungkin beberapa di antara mereka ini ada yang bekerja karena dia memiliki potensi, dia bekerja karena dia memiliki kemampuan, memiliki kreativitas. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini ia bekerja sesuai dengan bidang dia, sesuai dengan kemampuan dia. Terus beberapa di antara mereka juga termasuk orang yang dalam artian bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Karena dari kejujuran dia, orang ini sepertinya memiliki posisi yang sangat baik ya di tempat dia bekerja. Seperti itu. Atau mungkin ya karena kejujuran dia bisa berada di posisi saat ini. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Saya melihat ya, dia orangnya terlihat begitu dewasa, tapi dia memiliki watak yang keras dan dia orangnya selalu dominan di dalam segala hal. Termasuk hubungan, termasuk dalam urusan pekerjaan atau urusan dia bersosial. Tapi dia orangnya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi kalau dia laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, berarti dia termasuk perempuan yang sangat berpengaruh, ya. Perempuan mandiri, wanita karir gitu ya. Atau ya beberapa di antara mereka ini sosok perempuan yang sangat tangguh seperti itu. Dan di sini memang orangnya sangat, meskipun wataknya keras, tapi dia sangat manja ya terhadap diri kamu. Karena ya orang ini tuh sering banget ya gila perhatian sama kamu gitu.
sering banget ingin diperhatikan, diprioritaskan, dicintai, disayangi. Seperti itu. Karena kayak ya sekeras-kerasnya dia, setangguh-tangguhnya dia, tapi orang ini masih tetap yang membutuhkan perhatian dari diri kamu. Dan terkadang ketika kamu lupa memperhatikannya, sikap dia sering berubah, ya. Sering berubah seperti itu. Kita lihat ya. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Kita lihat dulu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang meskipun dia sering banget membuat diri kamu merasa kecewa, tapi jujurnya orang ini memiliki rasa sopan santun yang tinggi terhadap orang tua kamu, ya, ataupun siapapun yang merasa usia dia ini di atas umurnya. Dan orang ini juga meskipun dia sering banget ya membuat diri kamu merasa kecewa, tapi orang ini selalu meminta maaf terhadap kamu atas segala kelakuan yang membuat diri kamu merasa kecewa terhadap dirinya dia. Ya artinya tuh bagus ya, meskipun dia mungkin sering membuat hati kamu terluka, tapi dia mengakui bahwa dia salah dan dia juga berani meminta maaf sama kamu. Terkadang ada seseorang yang istilahnya itu dia berani berbuat kesalahan tapi dia tidak berani untuk meminta maaf. Tapi dia kebalikan gitu ya. Dia merasa berbuat salah tapi dia juga berani meminta maaf terhadap diri kamu dan mengakui kesalahannya. Cuman terkadang karena sifat kamu gengsi ya, ketika dia minta maaf ke kamu tuh, kamu sering berbelit-belit gitu. Pura-pura nggak maafin dia lah, pura-pura diulur-ulur lah. Itu kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menjadi pasangan sah kamu. Dia orang yang suka berpetualang ya. Bahkan di masa lalu dia termasuk petualang cinta sebelum dia mengenal kamu. Tapi setelah dia merasa menemukan seseorang yang pas dan cocok sama dia, orang ini benar-benar tobat ya, atau benar-benar kayak ya sudah, umur pun juga sudah bertambah dan dia pun juga merasa sudah menemukan kecocokan sama kamu gitu. Jadi ya mungkin saat inilah ya waktu yang tepat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena dia menganggap bahwa pertemuan kamu dengan dia ini merupakan anugerah. Karena setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu tuh banyak sekali membawa dampak positif yang tidak pernah dia ungkapkan secara langsung. Tapi dalam hati dia merasa seneng gitu ya. Dia merasa bersyukur gitu. Karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, hidup dia banyak berubah gitu ya. Banyak berubah, lebih positif tentunya. Kita cek lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang pada akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Oke, saya melihat ya, kamu dan dia sepertinya sudah terlanjur ya, terikat kuat dalam sebuah hubungan yang sepertinya sangat sulit untuk dipisahkan. Meskipun kamu dan dia memiliki banyak sekali perbedaan sifat dan karakter, dan itu yang sering memicu terjadinya pertengkaran, bahkan perpisahan. Tapi ujung-ujungnya kalian kembali lagi dalam satu circle yang sama. Karena kamu dan ini sepertinya terikat dalam sebuah ikatan energi yang sangat kuat, yang sangat susah dipisahkan gitu. Karena sejauh-jauhnya kalian dipisahkan,
dia akan tetap terus berada di sekitar kamu, gitu ya. Tapi nggak selamanya ya dia akan seperti ini, karena akan ada sebuah fase di mana dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan dia akan berusaha bagaimana membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Atau mungkin ada saat ini di antara kamu tuh yang sudah merasa banyak sekali perubahan sikap dia yang lebih positif daripada dia yang dulu. Jadi kayak kamu di sini benar-benar patut wajib untuk bersyukur ya. Oke guys, ya sampai di sini aja dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif buat kalian semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang ngerasa ya mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya. Nomor kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, langsung diklik aja. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.